Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia, NIM 20325100071, kelas Manajemen Strategi Bisnis kelompok D3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Lingkungan internal, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Sumber daya meliputi seluruh aset-aset keuangan, fisik, manusia, dan budaya perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menjual produk atau jasa perusahaan. Kapabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kapabilitas dapat dikombinasikan untuk menciptakan kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kemampuan atau keunggulan yang membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya yang bersifat strategis. Sumber daya dasar dan karakteristik. Yang pertama, itu ada aset yang terlihat. Aset yang terlihat adalah aset yang berada pada neraca suatu perusahaan, seperti fasilitas produk, bahan mentah, sumber daya finansial, estate real, dan komputer. Yang kedua itu ada aset tak terlihat. Aset tak terlihat adalah aset yang tidak bisa disentuh atau tak kasat mata, seperti merek, reputasi, merek dagang, moral organisasi, dan akumulasi pengalaman dari suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada kapabilitas organisasi. Kapabilitas organisasi berupa kemampuan dan cara mengkombinasikan aset, manusia, dan proses yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah input menjadi output. Misalnya seperti Dell Computer mampu tumbuh selama 10 tahun berturut-turut, menciptakan sebuah kapabilitas organisasi yang cepat, pabrik yang efisien, serta pengiriman personal komputer yang dibuat mengikuti selera dan keinginan konsumen. Nah, di sini ada tingkat kesulitan meniru sumber daya. Yang paling bawah itu ada mudah ditiru seperti kas atau komoditas. Terus yang tingkatan kedua itu dapat ditiru tetapi tidak mungkin juga tidak. Seperti dia dapat ditiru tapi tingkat kesulitannya berbeda seperti mudah ditiru. Dia mencangkup kapasitas, prevention, dan skala ekonomi. Yang tingkat ketiga itu ada sukar ditiru, seperti loyalitas merek, kepuasan karyawan, dan reputasi keadilan. Yang keempat, yang paling atas itu tidak bisa ditiru, seperti paten dan lokasi yang unik, misalnya hak tambang. Kompetensi inti. Kompetensi inti memiliki potensi untuk menjadi kelakuan inti atau core rigidities. Kondisi yang mempengaruhi keputusan manajerial tentang sumber daya. Kapabilitas kompetensi inti seperti ketidakpastian, kompleksitas, dan konflik intraorganisasi. Analisis SWOT. Matriks analisis SWOT ini ada 4 alternatif, seperti penentuan posisi, lalu dinilai menggunakan hasil identifikasi SWOT, lalu pemberian skor untuk setiap aspek internal maupun eksternal, lalu skor total grafik penentuan posisi. Lingkungan eksternal, analisis industri dan pesaing. Lingkungan bisnis memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Lingkungan bisnis ini memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama fakta objektif. Fakta objektif adalah realita yang dapat diukur dan didefinisikan. Yang kedua itu ada fakta subjektif, yaitu karakteristik khusus tergantung dari interpretasi dan persepsi individu.
Nah, yang ketiga itu ada pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. Lalu di sini ada analisis lingkungan organisasi. Yang pertama itu lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Yang kedua, ada perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Nah, yang terakhir itu ada laba dan organisasi yang baik merupakan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan bisnis atau lingkungan perusahaan. Metode analisis lingkungan. Dalam metode analisis lingkungan ini memakai analisis PES, yaitu membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Lalu alat analisisnya menggunakan alat analisis dartboard yang menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasikan dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan perusahaan. Baik, di sini ada gambaran untuk alat analisis dartboard dalam lingkungan eksternal, yaitu organisasi mencakup lingkungan pemerintah, ekonomi, sektor teknologi, sektor pasar, bahan baku industri, sektor SDM atau sumber daya manusia, sektor finansial, sektor internasional, dan sektor sosial budaya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.